A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Surat Al-Furqan ayat pertama. Suratul Furqan utawi iki iku mertelake surat Al-Furqan. Al-Furqan maknane kang bedakake antarane barang hak lan batil. Kang bedakaken ing dalem antarane barang hak lan batil. Makkiyatun utawi surat Al-Furqan iku kang bangsa tumurun ing dalam negara Mekah. Illa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, angin ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Ila rahiman temu kamaring lafat rahiman. Temu kamaring lafat rahiman. Niku sampean kasih catatan 3 ayat. Buka kurung 3 ayat. Tutup kurung. Famadani alladzina la ya'una ma'allahi ilaha ila rahiman iku kang bangsa tumurun ing dalam negara Madinah. Lah wahiya utawi suratul Furqan iku sab'un pitu wa sab'una lan 77 apane ayatan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqana tabaraka ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki maknane versi kalih nggih. Mano sing sesuai dengan kalimat langsung. Tabaraka niku maknane moho mundak kebagusane. Tabaraka moho mundak kebagusane. Garis miring moho luhur. Ta'ala tegese moho luhur. Terus maknane mengikuti tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli niku moho luhur. Menawi makna asli tabaraka niku maknane moho mundak kebagusane. Mangke pembahasannya. Sapa alladzi zat nazzala kang nurunake sapa alladzi al-furqana ing Quran al-furqana ing Al-Qur'an kang batil li'annahu karena sak tenane Al-Qur'an ayat Qur'an tegese Al-Qur'an li'annahu karena sak tenane Al-Qur'an iku farraqa saged farraqa utawa farraqa niki saged saking sulasi mujarrad utawi sing sulasi mazid iku farraqa misah utawa farraqa bedakake apa alan bainal haqqi hak wal batil lan indah batil nurunake ala abdi ing atase kaulane Allah rupane Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna drapun ono apa al-furqan la'almi duwe alam ing para malaikat iku nadhiran kang meden-medeni ay mukhawifan kang iku kang meden-medeni min adzabillahi saking siksane Allah bon sak menten mawon. Dados sak mangkene iki kita
sudah masuk ke pembahasan surat Al-Furqan. Tengeriki dingendikaaken seperti yang dingendikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Furqan, suratul Furqani. Ini membahas tentang surat Al-Furqan. Furqan itu berawal dari faroko, berawal dari faroko, wazan faroko. Kalau di dalam kitab Syekh Jalaluddin, dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razinya, tengeriki dingendikaaken bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, Al-Furqan itu kenapa kok surat ini disebut dengan surat Al-Furqan? Tengeriki dingendikaaken kalian Syekh As-Sawi, sumiyat bidzalika li anna biha al-farqa bainal haqqi wal batil. Karena dengan ayat-ayat dalam surat Al-Furqan ini merupakan surat yang membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Listimaliha ala ahkamit tauhidi wa adillatihi wa makarimil akhlaki wa ahwalil ma'ati. Terus tengeriki dingendikaaken karena kandungan makna dari surat Al-Furqan itu 3. Yang pertama, hukum-hukum tauhid dan juga dalil-dalilnya. Yang kedua, membahas tentang makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Yang nomor 3, ahwalil ma'at, atau keadaan-keadaan besok di akhirat. Sehingga dengan ini surat Al-Furqan dinamakan dengan Al-Furqan yang artinya adalah pembeda. Artinya pembeda di antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sampun, itu pertama arti daripada surat Al-Furqan. Lah surat Al-Furqan ini semuanya adalah makkiyatun, merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah. Illa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ila rahiman, kecuali 3 ayat mulai walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sampai lafaz rahiman famadaniyun, maka ini merupakan ayat yang turun di Madinah. Jadi surat Al-Furqan itu semuanya adalah surat yang turun di kota Mekah kecuali 3 ayat mulai walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sampai lafaz rahiman, maka ini turun di kota Madinah atau dikenal dengan bahasa Madaniyah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan lagi wahiya sab'un wa sab'una ayatan. Lah, yang namanya surat Al-Furqan itu totalnya ayatnya ada 77. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada 77. Terus maranganten teng mriki dilanjutaken malih teng ayate bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Tabaraka, maha tinggi, alladzi nazzala al-furqana, zat yang menurunkan terhadap Al-Quran yang menjadi pembeda antara perkara yang hak dan batil. Menurunkan ala abdihi, atas hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar Al-Quran menjadi perkara yang menakut-nakuti terhadap seluruh alam semesta. Murad dasarane ngoten. Sekarang kita masuk ke tafsir yang lebih perinci. Tabaraka ay ta'ala alladzi nazzala al-furqana. Untuk yang pertama tadi kula murati tabaraka itu maknanya adalah yang maha tinggi. Karena itu sesuai dengan penafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Tapi sebenarnya bukan perbedaan yang mencolok, sebenarnya sami mawon. Tapi seringkali makna tabaraka iki ben paham ya. Artine tabaraka niku nopo? Soale kan sering ya kita itu ngomong masya Allah, tabarakallah, kan sering ya. Kita mendengar kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi maknanya apa sih? Tabarakallah, tabarakalladzi, itu maknanya apa?
Tabaraka ini seperti yang didauhakan kalian Syekh Mutawalli Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Yang namanya barokah, kamu ben paham karo sing jenenge barokah. Barokah itu maknanya adalah ziyadatul khair al-ilahi. Tambahnya sebuah kebaikan. Ya, jadi barokah itu saya bacakan dalam kitab Syekh Fakhruddin Ar-Razi-nya. Dan lagi wal barakatu kasratul khairi wa ziyadatuhu. Sing jenenge barokah itu adalah banyaknya kebaikan dan terus menambahnya kebaikan tersebut. Ya, banyaknya sebuah kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan itu. Itu maknanya barokah. Mulane kalau ada istilah yang muga-muga diparingi barokah lho. Kula pun sering matur nggih. Barang niku lek wis masih titik tapi barokah. Ini yang mana ini slogannya orang-orang zaman dahulu. Unen-unene wong biyen iki gak ngono to. Masih titik sing penting barokah. Barang ku masih titik tapi lek wis barokah iku cukup digawe sembarang-sembarang. Sampeyan lihat kehidupannya orang-orang zaman dahulu. Wong zaman biyen nih ora enak Pak nyambut gawe nang pabrik. Gajiane jelas pasti ku gak enak. Wong biyen niku gaweane yo nang sawah, golek kayu bakar, ternak. Tapi barokah sehingga ngopeni anak 5, 8 sampai 10 iku yo mangan kabeh yo war kabeh yo. Bahkan sik turah wong zaman biyen minimal duwe sawah, maron duwe omah, maron sik duwe ternak barang lek wong biyen. Iku jenenge barokah. Barokah iki cara bahasane barang sing memang gak katon moto tapi krasa. Tapi bisa menunggu sak walike barang lek wis ora barokah, masih akeh kaya ya apa wae iku koyok-koyok dadi ora cukup. Anakmu lek sampe seumpama duwe dhuwit akeh, rumangsaku dhuwitku akeh, tapi tak gawe ngene kok ora cukup. Iku jenenge kurang barokah. Sing nindikaken kalian para ulama alamate ora barokah harta itu ya cepat habis tanpa adanya sebuah napa bahasane nggih? Pengalokasian yang jelas. Mbuh nang diparane dhuwitku, rumangsaku gajian sak wulan 10 juta tapi mbuh ora dadi. Banyak orang seperti itu. Ya, duwe dhuwit gajiane ben wulan 10 juta, tapi omah ora duwe, mobil ora duwe, sembarang barang ora duwe, padahal gajiane sak wulan 1 juta. Kuwi jenenge dhuwit ora barokah, kerjane ora jelas. Ya. Itu jelas kathah kaya ngono kuwi, ya. Wis niku maknane barokah. Sehingga kalau maknanya tabarokah tengeri dikatakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi sehingga maknanya tabarakalladzi ay tazayada khairuhu wa takasara. Allah Ta'ala adalah zat yang maha meningkat, yang maha banyak kebaikannya. Kebaikan di sini seperti wa huwa al-muradu min qaulihi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian semua menghitung-hitung terhadap nikmatnya Allah, niscaya kalian semua tidak akan bisa untuk menghitung secara keseluruhan. Ini bukti bahwa Allah Ta'ala adalah tabarak, tazayada khairuhu wa takasara. Kebaikannya Allah ya itu senantiasa terus bertambah. Mulane ya kayak biasanya lek awak dhewe ndongakne wong liya, to contoh ndongakne kemanten lah biasanya nggih. Ndongakne kemanten ini kan biasanya barakallahu lakuma. Iku maknane barakallahu semoga senantiasa Allah Ta'ala meningkatkan terus kebaikan-kebaikannya untuk kalian berdua. Iku maknane tabarakah. Guys. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iku maknane tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Tapi juga Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengartikan tabarakah ini dengan makna maha tinggi,
yakni tazayata an kulli syai' wa ta'ala anhu fi dzati wa sifati wa af'alih, maha meningkat atas segala sesuatu dan artinya bertambah tinggi atas segala sesuatu, baik di dalam zat, sifat, maha tinggi di dalam zat, sifat, dan juga af'alnya. Pun gak usah panjang-panjang. Jadi niku maknane tabarakalladzi. Lek bingung-bingung wis paling enak ya iku mang lho maknane. Tabaraka itu maknanya adalah yang maha meningkat, yang maha terus meningkat kebaikan-kebaikannya. Wes niku ngoten. Alladzi nazzalal furqana ala abdihi. Yang menurunkan al-furqan. Yang menurunkan al-furqan. Pertama alladzi nazzala. Alladzi nazzala. Nazzala di sini itu menggunakan wazan taf'il. Menggunakan wazan taf'il, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Kan ngaten nggih. Sehingga makna nazzala sampean pun sering belajar di dalam wazan fa'ala. Salah satu wazannya fa'ala itu fungsinya adalah lil kasroh, untuk menunjukkan makna banyak. Niki pun sering kan nggih diaturaken bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara total ila sama'id dunya, kepada langit dunia di malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Tapi diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu secara berkala sampai kurang lebih dalam durasi waktu 23 tahun. Kan ngoten nggih. Jadi diturunkan kepada Kanjeng Nabi secara berkala dalam durasi waktu pinten? 23 tahun kurang lebih. Loh, itu maknanya nazzala. Jadi kadang kan Al-Qur'an itu membahasakan anzala, kadang membahasakan nazzala. Berarti kalau nazzala itu yang menurunkan secara berkala, banyak. Bon, Al-Furqana kepada Al-Furqan. Al-Furqan ayil Qur'an, yakni Al-Qur'an yang menjadi pembeda. Li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil. Karena Al-Qur'an ini membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Lah tengeri kita ngendikaken seperti yang dingendikakan kalian Syekh As-Sawi, beliau dawuh wa yusamma bi al-ba'du kama yusamma bi al-kullu. Jadi Al-Furqan itu merupakan nama bagi surat Al-Furqan, maka seperti halnya Al-Furqan ini merupakan nama bagi sebagiannya Al-Qur'an, yakni surat Al-Furqan itu sendiri, maka Al-Furqan pun itu juga menjadi nama bagi Al-Qur'an. Bambora, kama yusamma bi al-ba'du yusamma bihi al-kullu. Jadi Al-Furqan itu merupakan nama bagi Al-Qur'an secara keseluruhan. Ini berarti nama bagi Al-Qul, nama bagi keseluruhan Al-Qur'an. Seperti halnya Al-Furqan itu juga menjadi nama bagi sebagiannya Al-Qur'an, yakni surat Al-Furqan. Hes, ngerti ngoten. Maka fasuratu al-wahidatu tusamma furqanan wal jami'u yusamma furqanan. Maka surat satu ini namanya Al-Furqan dan seluruh Al-Qur'an juga dinamakan sebagai Al-Furqan. Jadi kami yusamma bi al-ba'du yusamma bi al-kullu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon, kula lanjutaken malih. Ala abdihi, atas hambanya Allah, yakni ay Muhammadin, ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun dan iki pun bolak-balik matur, kula pun bolak-balik kula sering kula aturaken lho Allah taala niku lek nyebutaken dumateng para nabine, terkhusus Kanjeng Nabi niku sering kali niku mboten kok ala nabihi, ala rasulihi mboten, tapi ala abdi, atas hambanya. Sama seperti halnya kemarin pada surat Al-Isra, walladzi asra bi abdi.
Jadi status paling mulia yang dimiliki oleh seluruh para manusia adalah status kehambaan kita terhadap Allah. Loh nggih. Setiap status, setiap gelar yang dimiliki oleh seluruh para manusia akan berhenti gelar tersebut, akan hilang gelar tersebut ketika dia sudah meninggal, dan hanya tinggal satu gelar yang tidak mungkin dia terlepas dari gelar tersebut, yakni gelar Abdullah, hambanya Allah. Tapi justru gelar Abdullah, hambanya Allah, itu merupakan gelar yang tidak ringan. Itu merupakan gelar yang sangat berat. Wong ku iso diarani kaula sing bener-bener kaula, iku ya kaula sing bener-bener ngumaula. Bahasane ngono. Orang itu baru bisa distatuskan sebagai hamba sejati kalau dia benar-benar bisa mendedikasikan dirinya selama hidupnya untuk menghamba. Itu jenenge hamba sejati. Dan yang pantas untuk menyandang sebagai hamba sejati dengan sebenar-benarnya adalah kanjeng Nabi. Ala abdihi. Jadi hamba itu bukanlah status yang hina, tapi status yang sangat mulia. Ini awak dia perlu paham. Cara bahasane anak abd, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad niku kan ngoten. Cara bahasane teng ya Allah ya Rabbi ya Karim niki. Teng lintune niku kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Menawi teng salah setunggal dawuh ngoten. Kafani izzan an takuna li rabban. Cukup sebagai kemuliaan bagiku bahwa engkau ya Allah merupakan Tuhan bagiku. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan cukup bagiku sebagai kebanggaan, fakhran, sebagai kehambaan, yakni statusku menjadi hambamu. Jadi status hambanya Allah itu adalah status yang sangat mulia sekali. Kalau contoh-contohnya itu kan mudah tuh Pak. Awak itu kan mudah. Betapa banyak orang-orang sekarang itu senang dinisbatkannya dirinya kepada instansi-instansi tertentu yang menurut dia itu sangat membanggakan terhadap instansi tersebut. Contoh, umpama saya sebagai santri pelosok, saya sangat bangga untuk mengaku dan menisbatkan diri saya kepada pelosok. Aku ini santri pelosok. Aku ini santri dro semua semisal. Atau contoh lain semisal anak-anak mahasiswa, aku ini anak universitas ini. Kan biasa ya. Jadi menisbatkan dirinya kepada instansi tertentu yang menurut dia itu merupakan sebuah hal yang membanggakan. Itu merupakan salah satu bentuk fakhr. Maka sama, yang paling mulia status dan dinisbatkannya seseorang itu, yang paling mulia adalah ketika dia menyandarkan dirinya, menyandangkan kepada dirinya sebagai hambanya Allah. Ini gue ngoten. Jadi ngumaula. Pun liyakuna lil alamina nadhira. Supaya Al-Qur'an menjadi hal yang mengingatkan, menakut-nakuti ini artinya mengingatkan kepada seluruh alam semesta. Lah teng mriki diingendika akan lil alamina, untuk alam semesta. Mriki diingendika akan ya Allah ya Rabbihu ya Karim ay al insi wal jinni dunal malaikah. Ya, ini Kanjeng Nabi itu diutus kepada seluruh alam semesta. Ya, ini baik manusia, jin, tapi tidak untuk para malaikat. Iki yang perlu dibahas. Kan sering menawi yang ayat yang sering, yang bahasane sering jenengan mirengaken arsalnaka
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kepada engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta. Nah, ini yang perlu dibahas. Nah, ini guys, ngeri ketika akan batasannya diutusnya Kanjeng Nabi itu kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja. Ngeri ketika akan al-insu wal jin, para manusia dan juga para jin. Apakah Kanjeng Nabi cuma diutus kepada para umatnya saja? Dawuhnya para ulama, mboten. Kanjeng Nabi tidak hanya diutus kepada umatnya, tapi kepada seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam hingga kiamat. Wal jin, dan juga ke seluruh kalangan jin. Terus dunal malaikah, bukan kepada malaikat. Jadi kalau menurut versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bahwa Kanjeng Nabi itu tidak diutus kepada para malaikat. Versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi sampean lihat teng syarahnya, qauluhu dunal malaikah asyara bidzalika ila annal indar khasun bil insi wal jinni. Kenapa kok menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu cuma diutus kepada manusia dan juga jin, bukan kepada para malaikat? Karena indar, menakut-nakuti, itu hanya khusus. Dalam hal ini yang dibahas adalah indarnya, ya, menakut-nakutinya. Ya. Menakut-nakuti ini pantas hanya untuk para manusia dan juga golongan jin. Karena yang sering kali melakukan tindakan maksiat itu ya golongannya manusia dan juga jin. Maknanya dilanjut li'annal malaikata la tajuzu alaihim al-ma'asi wal mukhalafah li'ismatihim min dalik. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus kepada para malaikat. Cuma enggak ada bahasa menakut-nakuti kepada para malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu enggak mungkin terjadi kepada mereka jatuh di dalam maksiat. Karena para malaikat itu terjaga. Jadi Kanjeng Nabi juga diutus kepada para malaikat, cuma enggak ada istilah menakut-nakuti. Karena malaikat itu terjaga, maksum, ismah. Wa in kana nabiyyu alaihi wassalatu wassalam ursila ilaihim irsala taklifin bima yaliku bihim alal mu'tamad nih gitu. Ya, jadi menurut kaul yang mu'tamad, Kanjeng Nabi ini juga diutus kepada para malaikat dengan irsal yang taklif, dengan diutus yang mengandung unsur taklif atau pembebanan beban syariat kepada para malaikat. Sehingga kesimpulannya niki, walhasil anna irsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam lissaqalaini irsalu taklifin wa kadalil malaikah. Sehingga kesimpulannya dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kepadamu kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Artinya adalah Kanjeng Nabi itu diutus kepada lissaqalaini. Saqalain itu maknanya adalah barang loro kang ngebot-ngeboti bumi. Rupane sinten? Manusia dan juga jin. Kanjeng Nabi diutus kepada seluruh para manusia, bukan hanya kepada umatnya saja. Tapi mulai dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. 1. 2. Juga diutus kepada seluruh golongan jin. Dengan diutus yang sifatnya irsalu taklif, diutus yang untuk menjelaskan, yang untuk sifatnya itu untuk menjelaskan tentang beban-beban syariat. 1. Juga wa kadzalil malaikah, juga Kanjeng Nabi itu diutus kepada para malaikat. Dan bahkan ini wa ammalil hayawanatil lati la ta'qil wal jamadat fa irsalu tasyrifin. Bahkan Kanjeng Nabi pun juga diutus kepada hewan-hewan. Kanjeng Nabi juga diutus kepada hewan-hewan
yang tidak berakal dan juga bahkan diutus kepada jamadat, benda-benda mati. Tapi pengutusannya ini hanyalah irsalu tasyrif, memuliakan, hanya dalam bentuk memuliakan. Ya karena nggak mungkin Pak, karena hewan-hewan yang tidak berakal, kemudian benda-benda mati yang sifatnya tidak hidup, nggak mungkin kan kalau Kanjeng Nabi itu diutus kepada mereka untuk menjelaskan perihal taklif, kan nggak mungkin. Sehingga ini namanya irsalu tasyrif, diutus yang karena untuk memuliakan, paham muborah, untuk sekedar memuliakan. Malah yang seperti yang dikatakan kalian Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam salah satu kitabnya, beliau dawuh, diceritakan oleh beliau bahwa dulu Kanjeng Nabi ketika pergi ke Gua Hira untuk melakukan khalwahnya, Kanjeng Nabi mendengarkan ada salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kanjeng Nabi menoleh, tidak menemukan satu orang pun. Setelah itu kemudian baru Kanjeng Nabi paham bahwa yang mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi adalah bukan dari golongan manusia, justru bebatuan-bebatuan yang ada di situ. Paham ya? Jadi awakmu ojo ngira itu merupakan sebuah hal yang aneh. Masuk Kanjeng Nabi itu diutus kepada hewan. Masuk Kanjeng Nabi itu diutus kepada napa jenenge benda-benda mati. Loh iya. Itu merupakan irsalu tasyrif. Napa? Irsalu tasyrif. Diutus yang sifatnya untuk memuliakan. Kamu wingi lais hatam toh, Pak. Ngaji kitab dibak wingi lho. Lais hatam toh bahwa Kanjeng Nabi itu dicintai oleh seluruh kalangan, bukan hanya kalangan manusia, kalangan hewan. Wadhab wal ghazalah, yang dibae lho. Wadhab wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Satu itu, kemudian cerita wahaninil jid'i, ya, pelepah kurma yang menjadi tempat sandaran Kanjeng Nabi yang menangis merintih kepada Kanjeng Nabi. Juga ceritanya batu yang barusan saya ceritakan. Ini arti bahwa Kanjeng Nabi juga diutus kepada kalangan hewan-hewan, juga kalangan jamadat, benda-benda mati, tapi diutusnya itu irsalu tasyrif. Diutus yang sifatnya itu untuk memuliakan terhadap Kanjeng Nabi. Paham ya? Yes, itu maknanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus hanya saja kalau di dalam ayat ini lebih spesifik, bukan membahas irsalnya saja, tapi nadhiron, yakni menakut-nakuti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay mukhawifan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay mukhawifan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay mukhawifan min adzabillah, yakni yang menakut-nakuti dari siksanya Allah. Nadhir teng mriki maknane ngoten. Lah menakut-nakuti. Lah kan ngeten. Niki dawuhnya Syekh Imam Syekh As-Sawi, beliau dawuh nadhiran ay wa basyiran. Nadhiran ay wa basyiran. Yakni biar Al-Quran ini menjadi perkara yang menakut-nakuti, yakni dari siksanya Allah, sekaligus basyiron, sekaligus yang memberi kabar gembira. Biya-biya senjana Al-Quran itu basyir wa nadhir, membawa kabar gembira dan juga membawa kabar yang sifatnya itu menakut-nakuti. Lah, hanya saja sampean bisa lanjutkan lagi teng mriki. Wa inna maktasara alal inzar li'anna surah makkiyah wa fi dzalikal waqt lam yasluhu litabsyir. Artinya ya napa? Di dalam ayat ini menyatatuskan Al-Qur'an hanya sebagai yang menakut-nakuti saja. Padahal pada hakikatnya Al-Qur'an itu merupakan hal yang membawa kabar gembira. Hanya saja di dalam ayat ini cuma disebutkan nadhiran yang menakut-nakuti. Al-Quran itu hal yang menakut-nakuti saja, karena surat ini turun di kota Mekah
Dan di dalam kondisi itu tidak pantas kiranya disebut Al-Quran itu yang membawa kabar gembira. Karena pada waktu itu para muslimin dan juga Kanjeng Nabi pada waktu di kota Mekah di awal dakwahnya Kanjeng Nabi itu masih mengalami tindakan kriminalisasi, penindasan dari orang-orang kafir. Sehingga kalau dalam kondisi mendapatkan penekanan, penindasan, kriminalisasi dari orang-orang kafir, maka kiranya pantasnya yang disebutkan adalah nopo mengenai bahwa Al-Quran itu nadhiron, yang nakuti, bukan sebagai basyiron, yang membawa kabar gembira. Ngono loh ya, sama dengan surat At-Taubah itu loh. Kenapa kok dalam surat At-Taubah itu enggak ada? Ya surat At-Taubah ya yang bahas masalah perang itu. Yang di situ di awalnya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan tentang perihal peperangan dan tidak pantas kalau di awalnya itu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu itu. Lah, ada dawuh yang sangat bagus sekali yang dingendikakan kalian Syekh Mutawalli, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuhnya seperti ini. Kalau kita sudah paham tentang ayat ini, pertama, di dalam awal ayat itu kan disebutkan bahwa tabarakalladzi, maha bertingkat-tingkat kebaikannya Allah Ta'ala, zat yang menurunkan Al-Quran. Lah dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, wa'lam annahu subhanahu wa ta'ala lamma qala awalan tabaraka wa ma'nahu kasratul khairi wal barakah. Perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala di dalam surat yang pertama ini, awal yang pertama ini, Allah Ta'ala dawuh tabaraka, maha barakah, yang mana artinya itu bertambah-tambahnya kebaikannya Allah. Summa dzakara aqibahu amral Qur'an. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran. Nah ini bisa disimpulkan, memberikan pemahaman dalladzalika ala annal Qur'ana mansya'ul khairat wa a'ammul barakat. Bahwa Al-Quran itu merupakan sumber utamanya seluruh kebaikan dan memiliki barokah yang sangat menyeluruh. Ya. Lano summa dzakara teng mriki dilanjutaken lakinil Quran laisa illa mamba'anil ulumi wal ma'arif wal hikam. Al-Quran ini tidaklah kecuali merupakan sebuah sumber bagi ilmu dan juga pengetahuan dan juga hukum. Ya, fadalla hadza ala anal ilma asyraful makhluqat wa a'dhamul asya'i khairan wa barakatan. Sehingga kesimpulannya adalah ilmu itu merupakan asyraful makhluqat, paling mulianya para makhluk dan paling agungnya segala sesuatu dari segi kebaikan dan juga barokahnya. Ulama sampai nyimpulno koyo ngono lho, Pak. Jadi tabarokah kan maknanya coba tak bahasane sing lebih ringan ya. Tabarokah itu kan maknanya Allah Ta'ala zat yang senantiasa maha bertingkat-tingkat, senantiasa bertambah kebaikannya. Sakmarine menyatatuskan tabarokah itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran alladzi nazzalal furqana, yang menurunkan Al-Quran. Ini bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah mamba'ul mansya'ul khairati wa amul barakat, merupakan sumber utama yang paling besar bagi seluruh kebaikan dan juga keberkahan. Kan cara disimpulnya kan ngoten to, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Matan mawon alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surat Maryam surat Al-Furqan ayat 2. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.